Adik-adik semua, kalian tahu nggak 100.000 lagi? 100.000 lagi kan Anda? Kita akan mencapai 1 juta subscriber. Wow. Oh, keren banget Kak Daniel. Kak Daniel nggak nyangka. Dan tahu nggak adik-adik, kalau kita berhasil, harusnya kita lakukan sesuatu kan Anda? Kita akan kasih hadiah spesial. Dan hadiahnya adalah Syuting bareng Super Bowl Kids Club bersama Kak Nanda dan Kak Daniel. wah. Dan bisa jadi ini syutingnya bukan di kantor ya Kak? Di mana dong? Kita akan ajak adik-adik kita untuk naik gunung mungkin. Mungkin juga ke tempat rekreasi. Pokoknya kita akan ajakin satu orang yang beruntung subscriber kita untuk kita syuting bareng tim Superbook. Seru banget Kak Daniel. Gak sabar deh aku sampai 1 juta subscriber. Gak sabar. Makanya adik-adik kalian tunggu apa lagi? Cepet subscribe sekarang juga. Siapa tahu nanti kalian yang kita ajak. Dan biar makin semangat gimana kan Anda? Kalau kita sampai 1 juta subscriber, kita juga akan bagi-bagi hadiah buat adik-adik kita yang beruntung. Jadi makin banyak hadiah. Kita mau rayakan 1 juta subscriber ini nanti. Ayo, kita harus segera mencapai 1 juta subscriber bersama-sama. Subscribe sekarang. Shalom teman-teman Superbook. Di Superbook Kids Club kali ini, Kak Daniel dan Kak Nanda akan mengunjungi dan belajar dari hewan-hewan di salah satu kebun binatang yang seru banget. Bantu mereka teman-teman. Wah, Nanda. Kak Daniel. Wah, sahabatku. Kak Daniel. Nanda, kita di mana ini? Kita lagi ada di Lembang Park Zoo. Wow, seru banget hari ini. Berarti akan ada misi rahasia dong Kak hari ini. Betul sekali. Kak Daniel, kita belum sapa adik-adik. Oh iya, adik-adik udah nungguin ya. Halo Shalom adik-adik, adik-adik. Kembali lagi bersama Kak Nanda Dan Mr. Daniel di Superbook Kids Club News Season. Wah, di Daniel. episode kali ini Kak Nanda, Iya. kenapa Superbook bawa kita ke kebun binatang ini? Karena Gizmo memberikan kita misi spesial Oke, misinya apa Kak? untuk menemukan binatang-binatang atau hewan-hewan yang ada di Alkitab. Wah, berarti banyak banget dong Kak. Iya. Kira-kira binatang yang di Alkitab itu ada apa aja ya adik-adik ya? Coba bantuin. Semut. Semut. Semut ada nggak ya? Ada kan ya? banget. Terus? Ular. Ular ada di kisah Adam dan Hawa. Iya, jelas. Betul. Apalagi? Terus, aduh. Keledai. Keledai. Yang kisah Tuhan Yesus naik ke atas Ah, keledai. iya, Ingat? betul. Wah, itu ada. Apalagi adik-adik tulis. Coba tulis di kolom komentar. Oh, ada yang jawab unta. Unta ada nggak ya? Ada dong. Ada ya? Itu naik ke Mesir. Oh, iya, Jalan ke jalan ke Mesir. Wah, tapi kalau gitu misinya akan susah nggak ya Kak? Makanya kita butuh bantuan adik-adik untuk membantu kita menyelesaikan misi dari Gizmo ini. Oke, siap. Kalau gitu Kak Daniel siap? Kak Nanda siap? Siap. Adik-adik siap semuanya? Siap. Kita selesaikan misi kali ini ya. Ayo. Please support kita. Ayo, Kak Nanda. Wah itu! Mana? Itu! Oh Lihat, iya. teman-teman. Itu kan Daniel, coba. Nanda! Nanda! Kak Daniel, kita harus mencari binatang apa? Iya kan Nanda, aku udah capek banget berkeliling-keliling. Tapi kita nggak tahu mau nyari binatang apa. Kayaknya kan Nanda, kita harus minta bantuan sama Gizmo. Bener Iya, gak sih? Kak Daniel. Oke, kalau gitu Kita kita panggil panggil Gizmo aja. Gizmo. Tolong berikan kami clue, Gizmo. Tolong kakak-kakak kamu ini Gizmo. Gizmo. Kami telah tua dan rendah. Tidak ya? Tidak. Tolong kami. Nah, itu dia. Misi pertama dari Gizmo adalah mencari hewan yang ada di dalam Alkitab dengan cara menebak clue dari games Alkitab dengan kode angka yang Gizmo berikan. Kode pertama 1, 2,
Oke. Kita butuh Alkitab berarti Kak Daniel. Kita butuh Alkitab. Adik-adik juga ikutin ya, bantuin Kak Daniel sama Kak Nanda. Betul. Untuk menemukan jawabannya. Oke, apa Gisma? 1. Oke, ayo. Biar kita segera menyelesaikan. 1 berarti perjanjian lama. Perjanjian lama. Terus. 1 berarti 1 apa? Kejadian. Oke, pasal. Pasal 24. Oh, 24. Berarti ke 24. 24. Oke, cluenya adalah selanjutnya ada 32. Berarti Ayat ke-32. ayat ke-32. Kata ke-9, ayo Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ayo adik-adik, tulis di kolom chat. Unta. Berarti jawabannya Kita cari unta. onta. Oke. Lihat di Maps ada unta. Ada nggak ya onta di sini ya? Unta. Coba kita lihat. Daerah onta. Oh, ini. Ayo. Oke, berarti ke sini ya. Ayo adik-adik ikutan. Wah, itu Kak. Ini. Unta. Wah, ini tempatnya unta nih. Dia berasal dari Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Selatan, khususnya di padang gurun. Dan seperti semenanjung Arab. Terus juga makanannya, pakannya dia mamalia ini herbivora yang makan berbagai jenis tumbuhan di gurun. Termasuk tanaman berduri, rumput kering, dan semak garam. Oh, dia berarti makanin kaktus adik-adik. Dan herbivora, berarti kita boleh kasih makan nanti dah. Yeay! Yang kita kasih makan ya, terus apa lagi Kak? Terus sifatnya itu dia adalah berkelompok. Oh. Jadi mereka itu membentuk ikatan sosial yang kuat sesama onta. Wow, ini bagus banget nilai-nilai ini Kak ya. Bagus, benar. Harus bersosial. Terus selama hidupnya kan ada? 40 sampai 50 tahun. Wah, lama juga hidupnya ya Kak. By the way, dia tinggi banget loh, 1,85 meter. Oke, berarti tuh kurang lebih setinggi Kak Daniel gini. Di atas sedikit. Oh iya, benar. Rata-ratanya berarti ya. Beratnya 400 sampai 600 kg. Kak Daniel beratnya sampai segitu? Enggak dong. Unta duduk dengan cara unik, yaitu dengan menekan kedua lututnya ke tanah dan menekuk kaki ke belakangnya. Lagi ada yang duduk nggak? Oh iya, betul. Itu ya. Dan juga ini Kak, unta itu mampu menangkap kelembapan dari setiap napas yang dihembuskan melalui hidung mereka. Memiliki gigi dan rahang kuat sehingga tidak cedera saat memakan ranting yang berduri. Makanya dia bisa makan kaktus ya Kak ya di padang gurun. Kuat. Terus nih, itu punuknya itu adalah cadangan lemak yang bisa mencapai 36 kg. Oh, itu yang buat dia bisa hidup di padang gurun ya Kak. Betul. Dia punya perbekalan. Ayo kita kasih makan Kak Daniel. Ayo. Mana itu untanya Kak? Kita kasih makan. Kurang rame nih, banyak ada anak-anak ya. Ini kamu dapet. Ini kamu dapet. Ini kamu mau nggak? Wah, mereka lahap-lahap. Aung-aungnya. Kamu mau dapet nggak? Aku mau kasih yang ini Kak. Kasihlah. Nih. Kamu kok malas banget kayak temen aku. Kerjanya duduk aja, nggak mau lari. Kak Daniel lihat deh bulu mata. Oke, coba tebak. Yang bisa bener aku kasih. 1 tambah 1 berapa? Mereka kan binatang. Nggak tahu. Aku udah habis. Oke, berarti kita udah ketemu unta. Tapi ngomong-ngomong tentang unta kan Anda? Ya, Kak Daniel. Kisah di Alkitab yang berhubungan dengan unta. Kananda dan juga adik-adik tahu nggak? Coba. Aku tahu. Apa? Kisah tentang hambanya Abraham, Eliezer. Oh iya. Gimana Kak ceritanya? Jadi kan Abraham itu minta tolong nih sama hambanya untuk mencari calon istri buat anaknya. Anaknya itu adalah Ishak. Nah, terus dialah berjalan terus dia berdoa sama Tuhan, siapapun yang memberi minum kepada untanya nanti akan menjadi istri dari Ishak. Ternyata ada seseorang yang memberi minum. Namanya adalah adik-adik tahu nggak namanya siapa? Betul. Ribka. Nah, jadi ini adalah salah satu binatang yang ada di Alkitab. Wah, dan ngomongin tentang zaman dulu pasti banyak banget yang berhubungan dengan unta ya Kak ya? Iya betul.
pasti kan orang-orang berkendaranya dengan dulu unta. kan dengan unta dan keledai. Oh, pengen rasanya naik ke atas ini, Kak? Nggak boleh, nanti Dieditin dia aja kali ya? jadi bungku. Dieditin aja Oh, kali ya? boleh. Ayo, Kita naik unta ya? Oke, berarti misi pertama udah selesai. Sekarang kita harus mencari binatang yang lain. Binatang yang lain. Kita Kira-kira cari. binatang apa lagi ya yang ada di Alkitab ya, Kak? Adik-adik tulis di kolom chat dong untuk bantuin Iya. Kak Daniel sama Kak Nanda. Yuk, Apa lagi ya? kita cari di sana Kak Daniel. Oke, boleh. Kak Daniel, kita kan belum tahu nih kita mau cari clue apa. Tapi, Kak Daniel harus lihat. Adik-adik mau nggak kita ajakin kita ngelihat satu binatang yang gede banget? Iya, Dia di air. iya. Terus apa lagi clue-nya, Kak? Terus clue-nya mulutnya besar sekali. Mulutnya besar, makannya banyak. Banyak. Ayo, kita Kira-kira apa ya? Kalian tahu langsung nggak sana. apa? Ayo kita lihat. Wah, ini pasti adik-adik belum pernah lihat ini kan Anda? Hujan. Kita lihat bareng-bareng ya. Ayo. Kak Daniel udah gerimis nih, kita harus hati-hati. Nah, kita ajakin kalian ngelihat satu binatang yang kalian pasti belum pernah lihat ya beberapa ya. Nih, Dan kalian binatangnya adalah Kudanil. Kudanil. Hai. Ini nama binatangnya Kudanil bener Kak ya? Betul sekali. Namanya siapa Mas? Namanya Boni. Boni. Iya. Umurnya? Umurnya 12 tahun. Makanan kesukaannya? Semangka. Nomor 1 semangka, 2 melon, 3 wortel, 4 rumput sama pelet. Oh, oke. Jenis herbivora yang Iya. makan tumbuh-tumbuhan ya Kak ya? Iya. Dia beratnya berapa Mas? 3 ton. 3 ton berarti 3.000 kilo ya Kak? Iya. Betul. Bayang dong ngangkatnya. Badannya ya udah besar banget. Nggak usah diangkat. Hobinya? Hobinya Kudanil itu? kalau pagi sampai sore tidur, kalau malamnya akan naik mencari makan gitu, Kak. Gitu ya. Siapa adik-adik yang kalau dari pagi sampai sore sukanya tidur? Seperti Kudanil. Nggak ada Kak. Enggak ya, kita Kita makan sekolah. semua. Kak, fun fact tentang Kudanil kasih tahu Kak ke adik-adik Yang menarik semua. apa sih dari Nah. Kudanil? Meskipun kudanil ini terlihatnya lucu, namun di alamnya itu dia sangat berbahaya dan hewan pembunuh Oh. di alamnya. Oh. Jadi walaupun dia kayaknya imut-imut, Ya. tapi ternyata dia adalah Paling berbahaya. hewan paling berbahaya adik-adik. Dia melindungi dirinya dari apa, Mas? Dari dia bakalan nandain wilayahnya, pakai kotorannya itu dikipas-kipasin di tembok-temboknya, bahwa itu adalah wilayahnya. Oke. Ketika kalau misalkan kita masuk, kalau dia moodnya pas lagi jelek, pasti bakal diserang. Oh. Diserangnya pakai Pakai gigi serinya yang 2 tadi, Kak. oh yang gede itu. Ya, mau lihat dulu giginya? Boleh, coba kita lihat. Gigi. Boni, Boni. Boni, oh kalau dipanggil mau ya, manut ya. masuk. Up. Nah, pakai gigi 2 ini, Kak. Oh, jadi itu untuk gigi dia untuk kalau mau Bertahan. bertarung ya. Ya. Tapi Pasti kalau makan pakai yang itu. yang di dalamnya, Kak. Oke. Kita kasih makan. Kasih, Kak. Coba kita tes. Mau. Boni. Aku dulu. Oh. Oh, dia nggak dikupasin ya? Enggak, Kak. Wah, terima kasih Boni. Berarti yang kita bisa pelajari dari Kudanil apa kan Anda? Apakah Daniel? Kalau aku tuh belajar ya, walaupun dia binatang yang imut-imut, sebenarnya Kudanil itu punya potensi, punya kekuatan yang besar banget. Oh, Bahkan tadi kakak bilang, betul. termasuk hewan yang berbahaya di dunia. Itu adik-adik, kita bisa belajar bahwa sebagai manusia kita nggak boleh sombong. Kayak Kudanil, dia punya kekuatan yang besar tapi dia nggak show off. Menarik. Nah, jadi adik-adik ingat kita hari ini belajar dari Kudanil kalau kita tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong, tidak boleh pamer-pamer kekuatan. Betul. Oke deh, kalau gitu terima kasih Ya, Mas. thank you ya. Sama. Wah. Kita ke Lanjut misi lagi. selanjutnya. Ayo. Ayo. Kak Nanda, ini bener
bener-bener seru banget di sini. Wah, banyak banget. Aku ngeliat banyak banget binatang-binatang hewan-hewan yang seru, keren-keren. Iya, terus kita lagi ada di tempat burung nih Kak Daniel. Tapi ngomong-ngomong, kita tetap harus menyelesaikan misi kan, Anda? Betul, kita panggil Gizmo lagi kali Ayo, ya. Gizmo. Mo. Kita harus selesaikan apa lagi nih? Kasih Itu Kak Daniel, dulu. itu Kak Daniel. Oh, iya. Untuk hewan yang kedua, Kak Daniel dan Kak Nanda harus menebak dari clue ini. Kodenya adalah 2, 1, 6, 2, 6, 2. Oke. 2 itu Berarti perjanjian baru, Kak. perjanjian baru. 2, 1. Berarti apa adik-adik? Matius. Matius. 6, Matius 6 ayat 26. 26. Ayo coba cari. Kata kedua. Coba temukan kata 1, hewan di 2. situ. Burung-burung. Berarti burung. Berarti ada kita di harus burung. mencari burung. Tapi setahu aku ya Kak Daniel, ada kan kalau ini apa burung-burungnya di kandang. Nah, ada tempat di Lembang Park Zoo ini yang kita masuk ke kandang burung. Berarti kita bisa main sama burungnya. Iya. Dia bisa naik di atas kepala aku. Bisa taruh di sini juga Di sini bisa. juga. Gimana kalau kita langsung ke sana? Ayo. Kenapa sahabatku? Sekarang kita udah ada di clue yang kedua, yaitu di tempat burung. Karena ini banyak banget burungnya. Iya, ada kakatua, terus ada burung beo. Wah, aku pengen kasih makan Kananda. Nanti Kak Daniel. Seru By the way, banget. Kak Daniel, Ya, Kak. kan kita mencari hewan yang ada di Alkitab nih. Betul. Nah, kalau di burung itu di Alkitab ada di mana ya? Burung itu banyak banget. Salah satunya mungkin kalau Kak Daniel inget itu kisah Nuh. Oh, Adik-adik inget gak? yang Kisah mana Nuh. tuh? Waktu Tuhan mengirimkan hujan selama 40 hari 40 malam. Betul? Nah, ada scene di mana Nuh melepaskan burung. Oh, Untuk untuk memastikan apa? Memastikan apakah udah ada daratan atau belum, apakah airnya sudah surut atau belum, betul nggak? Nah, betul. Nah, di kisah itu kan kita ngeliat tuh ada burung merpati yang akhirnya bawa sepucuk daun ya. Sepucuk daun. Nah, itu membuktikan bahwa akhirnya bumi sudah layak untuk ditinggali. Sudah aman, kering. sudah kering. Wah, seru banget. Berarti Kak Daniel sekarang tugas kita adalah kasih makan burung-burung. Oh, aku mau. Ayo Kita coba cari ya burung yang paling cantik di tempat ini. Itu ada jauh banget. Aku suka banget burung itu warna biru marah sama Kamu merah. yang warna biru, aku warna merah. Ayo kita lihat yuk. Ayo. Let's go. Kita kasih makan burungnya. Wah, Kak Nanda. Ini pengalaman pertamanya Kak Daniel loh, begini nih ada burung di pundak aku. Sama banget. Kita jalannya jadi pelan-pelan nih karena takut dia jatuh. Dan BTW ini burung yang di atas pundak aku agresif banget, aku takut banget. Mas, ini namanya burung apa? Ini makau. Makau. Yang Jenis makau. ya. Kalau yang ini? Kalau ini kakatua jenisnya. Ini namanya siapa? Kalau ini namanya Tom. Tom. Kalau Ya. ini tuh? Ini rengganis. Ringgani. Ya. Kalau ini? Kalau ini kakak namanya. Oh, halo kakak. Ini kakak namanya. Oke. Jadi adik-adik sekarang Kak Daniel sama Kak Nanda itu lagi ada di tempat yang dimana di sini tuh banyak banget burung. Betul. Lihat deh Wah. sekitar sini banyak banget burungnya. Di sini ada berapa burung, Mas? Kira-kira. Kalau di Berapa sini jenis? Berapa ada jenis? total burungnya ada 150. Banyak banget. Nah. Di tempat ini. Ya di tempat ini. Wow. Yang paling unik ada jenis apa Kak di sini? Kalau di sini kalau endemik itu dari kakatua. Kakatua. Ya, dari Adik-adik tahu dong kakatua. ya, kakatua. Ya. Terus apa lagi Kak? Terus dari nuri-nuri juga Banyak. banyak. Nuri, Ya. Nuri yang kayak gimana? Kalau nuri yang kecil-kecil kak. Oh, Ya. I see. Ya. Terus kalau ini? Kalau ini makau kak. Burung jenis makau. Ya jenisnya makau. Ada warna, kalau yang merah juga makau juga sama? Ya makau juga. Kalau itu scarlet kalau yang merah. Oh, Hmm. Kalau ini blue and gold makaunya. Oh,
Aku pengen nanya Kak, Boleh. Di sini yang paling langka, Yang paling langka itu burung-burung apa aja Kak? kakak tua raja, Kak. Kakak tua raja. Yang- Oh, nanti kita boleh lihat ya, adik-adik ya. Boleh. Kakak tua raja. Kakak tua raja itu yang warnanya hitam, Kak. Oh, terus apa lagi selain kakak tua raja? Kalau dari Yang kakak paling tua, langka? Yang paling langka paling dari Nuri, Kak, yang gitu-gitu. Nuri ya. Iya. Tuh, makanya adik-adik banyak banget di sini burung-burungnya. Kalian boleh main-main ke Park Zoo ya Kak ya, di Lembang. Ini seru banget. Beneran kalian akan dapat pengalaman kayak gini nih. Iya nih. Kita kasih Aduh, aduh dipatok. Tapi ini aman ya Kak ya? Iya dong. Jadi papa mama adik-adik aman kalau main ke sini. Tuh lihat nih. Burung-burungnya baik-baik. Oke deh kalau gitu terima kasih ya Mas. Kita mau lihat apa tadi Kak? Oh itu kakak tua raja. Kakak tua raja. Ayo ikutin kita adik-adik. Wah. Kita lanjut lagi. Aku semangat banget, seru banget di sini. Karena kita lagi ada di salah satu binatang yang besar banget. Wow. Itu apa maksudnya? Berarti kita akan ajakin adik-adik semua untuk melihat binatang yang besar. Ciri-cirinya belalainya panjang. Punya belalai. Tahu dong. Telinganya panjang, besar. Ayo. Tapi matanya sipit. Matanya sipit. Nah, ayo. Apakah kalian bisa tebak? Langsung tulis di kolom komentar karena kita mau langsung ke sana. Ayo. Bukan gorila, bukan. Satu lagi. Bukan. Iya betul. Seluruh tim pelayanan anak Superbook mau berterima kasih karena sampai saat ini pelayanan anak Superbook bisa benar-benar menyentuh hati anak-anak. Dan semua itu bisa terjadi karena dukungan dari papa, mama, om, dan tante. Tapi masih banyak anak yang belum mendapatkan pelayanan anak yang layak. Dan semua itu hanya bisa kita lakukan dengan dukungan dari papa, mama, om, dan tante. Jadi, jika papa, mama mau mendukung pelayanan anak Superbook, caranya sangat mudah. Papa, mama bisa klik tombol subscribe. Juga bisa share semua konten di Superbook Indonesia. Dan juga papa mama bisa memberikan dukungan melalui QR Code yang ada di sebelah kanan layar papa dan mama. Apapun dan berapapun dukungan papa mama pasti akan sampai ke hati semua anak-anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa mama, Tuhan Yesus memberkati. Papa, mama, dan adik-adik semua, hari ini Kananda dan Karena mau kenalin salah satu adik Superbook yang berubah karena bantuan dan dukungan dari papa mama semua. Nama dia adalah Gege. Dia adalah seorang anak yang pemalu sekali dalam berteman. Dan dia juga jarang bicara. Tapi dia juga suka marah-marah kalau keinginannya tidak terlaksana. Sampai suatu hari di sekolah minggu Superbook, Gege itu menonton animasi tentang petualangan melawan raksasa. Dan Gege terinspirasi melihat keberanian Daud melawan Goliat. Setelah hari itu, Gege mulai terbuka dan mencoba untuk tidak malu lagi berbicara dengan teman yang baru. Dan juga dia menjadi anak yang lebih percaya diri. Sekarang Gege jadi lebih rajin di sekolahnya maupun di rumah. Dan tahu nggak yang lebih hebat lagi? Gege yang tadinya biasanya dapat ranking 10, sekarang jadi dapat ranking 1. Dan itu membuat orang tuanya sangat bangga akan perubahan yang terjadi di hidup Gege. Tepuk tangan adik-adik, keren banget kan? Ini semua bisa terjadi karena bantuan dari papa, mama, dan adik-adik semua loh. Dengan bantuan dari papa, mama, juga adik-adik semua, Gege dan adik-adik lainnya itu jadi bisa menyaksikan Superbook di sekolah minggu mereka dan merubah karakternya. Tapi sampai hari ini masih ada kok daerah-daerah yang belum dijangkau oleh Superbook. Jadi kami masih membutuhkan dukungan dari papa, mama, om, tante, dan adik-adik semua. Caranya gampang banget. Papa, mama, om, tante, dan adik-adik semua itu bisa scan QR Code yang ada di kanan layar dan bisa langsung kirimkan bantuan dan dukungan dari papa, mama semua. Karena seberapapun besarnya dukungan dari papa, mama,
om, tante, dan adik-adik semua pasti akan sampai ke hati semua anak-anak Superbook di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi website Superbook Indonesia di bagian hashtag ini ceritaku. Karena ada banyak sekali cerita anak-anak Superbook yang berubah karena bantuan dari papa mama semua. Terima kasih Papa Mama dan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, petualangan